Saya akan coba memberi sebuah tips bagaimana untuk membeli sebuah kamera bekas supaya kita bisa mendapatkan kamera yang cukup oke, ya. Halo semuanya, jumpa lagi di channel saya, Louis Lee. Dan channel ini sebelumnya berbicara banyak. Kita akan bahas banyak ya, dari mulai review makanan, traveling, mungkin opini saya dan lain sebagainya. Tapi karena permintaan beberapa teman, beberapa orang untuk saya membahas dunia fotografi sesuai dengan bidang saya sebetulnya yang sudah saya geluti mungkin 20 tahun lebih lah ya. Dan ini menjadi sebuah yang sebetulnya saya agak males karena source-nya sebetulnya tentang YouTube. Di YouTube ini tentang fotografi sudah cukup banyak ya, dan udah jago-jago lah. Jadi di situ saya lihat ngapain saya bahas fotografi lagi kan. Tapi saya melihat ada satu yang masih kurang adalah pada ini pembahasan tentang bagaimana tips untuk membeli kamera bekas. Nah, kalau kita tahu sekarang kamera bekas ini mungkin menjadi sebuah alternatif, di mana mungkin kalau untuk membeli sebuah kamera baru kita masih sulit ya dengan keuangannya, atau mungkin membutuhkan budget yang lebih besar. Sementara pun perkembangan kamera sangat-sangat luar biasa, sehingga kalau istilahnya kalau kita beli baru sekarang, kita ngumpulin uang, kita nyicil, cicilannya belum habis, harga kamera kita udah anjlok karena sudah keluar lagi yang baru, versi barunya ya. Jadi memang membeli kamera bekas ini menjadi sebuah opsi yang menarik ya, karena terus terang memang harganya mungkin 70%, 60%, atau bahkan bisa 50% dari harga baru ya, dan semua tergantung dari kondisi. Oke, tips pertama adalah coba lihat secara kasat mata ya, bodinya. Jadi bodinya itu coba perhatikan masih mulus apa enggak ya kan, terus udah gitu ada berat-berat apa enggak ya, seperti yang saya ini masih mulus apa enggak. Nah, ini waktu saya beli, ininya aja sebetulnya lubangnya untuk tripod ini masih ketutup dengan label ini ya, masih ketutup dengan label ini, jadi belum pernah dipakai ke tripod sama sekali. Jadi lalu kita lihat bodinya ya, bagaimana kondisinya. Terus yang paling kasat mata juga pada kalau kamera sekarang adalah pada LCD. LCD-nya ada vignette apa enggak? Vignette itu adalah pinggirnya itu ada hitam ya, jadi agak di pinggir-pinggir itu ada cekung melengkung hitam ya. Nah, itu berarti LCD-nya sudah kalah, walaupun hanya sedikit, walaupun kadang disebut tidak pengaruh ke hasil, betul. Tapi kalau istilahnya umurnya itu udah memasuki siap-siap kita harus mengganti. Jadi harus ada budget yang kita siapkan lagi untuk mengganti ya. Tapi memang tidak pengaruh ke hasil, betul. Lalu udah gitu yang pertama jadi itu, lihat karet-karetnya ya. Kalau karet-karetnya udah ada kendor, itu bisa terlihat dari pemakainya ini seperti apa perawatannya. Memakainya seperti apa dia ya. Kalau dia pemakai yang benar-benar hati-hati atau masih mulus semua, berarti dia jarang dipakai, mungkin hanya disimpan aja. Banyak orang seperti itu. Jadi karena hobi, cuma beli baru, setelah itu jarang dipakai. Jadi itu benar-benar istilahnya masih sangat-sangat relatif baru ya. Sekarang kita akan melihat yang kedua. Apa yang bisa kita lihat dari
untuk memilih kamera bekas. Ya, yang kedua itu adalah perhatikan pada baut-baut yang ada di bodi kamera. Kalau misalnya baut-baut itu sudah berkarat, ya, berarti itu kamera pernah dibuka dengan obeng. Ya, apakah itu diservis ataukah saya nggak tahu kenapa gitu ya. Pasti pernah dibuka berarti. Kesimpulannya asumsi kita bahwa itu diservis ya. Atau pernah kena air laut. Kalau pernah kena air laut ini lebih bahaya lagi. Jadi lebih baik kalau baut-baut itu sudah berkarat, lebih baik urungkan niat untuk membeli. Cari yang lain. Ya, walaupun harganya murah ya, memang kalau kita bisa dapatkan dengan harga yang sangat-sangat gak masuk akal, sangat-sangat murah, ya kita harus spare budget untuk kalau ini diserviskan lagi. Atau kalau emang itu dari pedagang, kita harus bisa meminta garansi toko, paling nggak garansi untuk berapa minggu misalnya untuk dites. Kalau emang ada yang bermasalah, kembalikan untuk diservis lagi atau gimana ya. Itu jadi baut-bautnya perhatikan seperti dilihat di sini ya. Anda bisa lihat baut-bautnya harus bisa tetap palangnya ini harus tetap sempurna, istilahnya masih mulus, cat-catnya belum ada yang terkelupas mungkin, kalau bisa seperti itu ya. Lalu yang ketiga yang saya bisa berikan tipsnya adalah sebetulnya ini lebih berlaku untuk pada saat kamera analog ya, kamera film zaman dulu ya. Jadi kita bisa lihat pada shutter speed, kita uji shutter speed. Nah, caranya gimana? Caranya Anda putar tombol di M ya, modenya itu ke M, berarti manual, berarti Anda bisa mengatur speed dan diafragma secara manual. Lalu di speednya Anda setel ke 1 detik. Pada saat Anda setel 1 detik ya, oke. Setelah itu lakukan pemotretan, tekan shutter. Ya, tekan shutter sampai dia membuka kan, Rana membuka. Nah, pada saat itu sambil Anda melihat pada jam, jadi detik di jam. Ya, cocokkan benar-benar, misalnya dari mulai 00, lalu di shot, dilakukan pemotretan, ditekan, dilihat benar nggak 1 detik. Itu yang paling gampang. Karena kalau itu sudah meleset, ke belakangnya akan banyak. Sekarang gimana kalau setengah detik, seperempat detik, 1/8, nggak mungkin kita bisa melihat ya. Nggak mungkin kita bisa menghitung lagi. Tapi kalau 1 detik atau mungkin 2 detik, 3 detik itu oke. Tapi patokan saya di 1 detik. Kalau 1 detiknya udah pas, berarti ke belakangnya dia pembagiannya akan pas. Tapi kalau 1 detiknya udah meleset, kecepatan atau kelambatan, nah ini berarti ke belakangnya akan terjadi salah perhitungan dari sistem pengukuran cahaya. Ya, jadi itu yang bisa saya berikan. Yang pertama adalah lihat bodi secara keseluruhan, LCD-nya kelihatan masih mulus, masih oke. Itu berarti sudah tanda-tanda ini kamera jarang dipakai atau memang perawatannya baik, ya, penyimpanannya baik. Yang kedua adalah lihat baut-bautnya, apakah sudah berkarat atau belum. Kalau sudah berkarat bisa dipastikan bahwa ini kamera pernah dibuka. Berarti mungkin pernah diservis. Ya. Lalu yang ketiga adalah tes shutter speednya. Oke, saya rasa itu aja tips yang bisa saya berikan untuk kali ini. Mungkin next kita akan kembali bertemu di bincang fotografi dan saya akan bawakan tips-tips berikutnya. Oke, saya Louis Lee. Terima kasih dan sampai jumpa.